Padang pasir dan pegunungan Persia kuno, tanah yang kaya akan legenda dan sejarah, menyaksikan kebangkitan sebuah dinasti yang ditakdirkan untuk membentuk kembali dunia kuno, dinasti Achaemenida. Kisah mereka adalah kisah tentang ambisi, kecerdikan, dan kekuasaan, sebuah narasi yang terjalin erat dengan sejarah Timur Dekat kuno. Di jantung kebangkitan mereka terdapat sosok yang seringkali terselubung kabut waktu, namun penting untuk memahami asal-usul dinasti ini, Achaemenes. Sebagai sosok semi-legendaris, Achaemenes diyakini hidup pada akhir abad ke-6 SM. Ia dikenal karena berhasil menyatukan berbagai suku Persia di bawah benderanya, meletakkan dasar bagi kekaisaran Persia di masa depan. Namanya yang berarti memiliki pikiran seorang teman, dalam bahasa Persia kuno, mengisyaratkan kualitas-kualitas yang akan menjadi ciri khas keturunannya, karisma, kepemimpinan, dan bakat dalam menjalin aliansi. Dari pusat mereka di Parsa, sebuah wilayah di barat daya Iran, dinasti Achaemenida memulai pendakian mereka. Namun, kebangkitan mereka tidaklah mudah. Timur Dekat kuno adalah kawah candra di muka bagi kerajaan-kerajaan yang bersaing, dan para penguasa yang ambisius. Di sebelah timur terdapat bangsa Elam, sebuah peradaban yang kuat dengan sejarah panjang, sementara di sebelah barat membentang kekaisaran Asyur yang perkasa, haus akan penaklukan dan ingin sekali memperluas wilayah kekuasaannya. Dinasti Achaemenida awal, meskipun memiliki semangat juang yang tinggi dan dahaga akan kejayaan, hanyalah kekuatan kecil yang terperangkap dalam intrik para raksasa. Kisah mereka adalah kisah tentang bertahan hidup, beradaptasi, dan memanfaatkan peluang, sebuah bukti nyata dari tekad manusia untuk meraih kekuasaan. Dalam dunia yang bergejolak dan dinamis inilah kisah Cyrus, cucu Achaemenes, dimulai. Kendali dinasti Achaemenida yang masih muda beralih ke Theispes, putra Achaemenes, yang mewarisi sebuah kerajaan yang penuh dengan janji dan bahaya. Theispes, seorang penguasa yang cerdas dan ambisius, memahami bahwa jalan menuju kejayaan terletak pada kemampuannya menavigasi arus politik Timur Dekat yang berbahaya. Ia mengarahkan pandangannya ke Anshan, sebuah negara kota yang vital secara strategis yang terletak di dataran subur Elam. Anshan, dengan sumber daya yang kaya dan lokasi yang strategis, menawarkan hadiah yang menggiurkan bagi dinasti Achaemenida yang ambisius. Theispes, menyadari pentingnya kota ini, memulai sebuah kampanye untuk membawa Anshan di bawah kendalinya. Sumber-sumber dari era ini sangatlah terpisah-pisah, sehingga sulit untuk merekonstruksi kronologi peristiwa yang tepat. Namun, jelas bahwa Theispes berhasil memperluas kekuasaannya, membangun pijakan yang kuat di Anshan, dan mengklaim gelar bergengsi sebagai Raja Kota Anshan. Kemenangan ini menandai titik balik dalam sejarah Achaemenida. Mereka bukan lagi sekadar pemimpin suku di Parsa, mereka kini menjadi pemain di panggung yang lebih besar, secara langsung menantang kekuatan-kekuatan mapan di kawasan itu. Kemenangan Theispes bagaimanapun harus dibayar mahal. Ekspansinya membawanya ke dalam konflik langsung dengan bangsa Elam, yang memandang kehadiran Achaemenida di Anshan sebagai ancaman bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan antara Anshan dan Elam sangatlah kompleks, ditandai dengan periode kerjasama dan permusuhan. Theispes, yang terperangkap dalam jaring aliansi yang terus bergeser ini, harus melangkah dengan hati-hati, menyeimbangkan ambisinya untuk ekspansi, dengan kebutuhan untuk mengamankan kerajaannya yang baru lahir. Masa pemerintahannya, meskipun terselubung dalam kabut waktu, meletakkan dasar bagi putranya, Cyrus, untuk semakin mengangkat nasib dinasti mereka. Panggung telah diatur untuk babak baru dalam sejarah Achaemenida. Babak yang akan membuat mereka bangkit dari ketidakjelasan relatif untuk menantang fondasi tatanan Timur Dekat kuno. Cyrus, nama yang ditakdirkan untuk kejayaan, mewarisi tampuk kekuasaan dari ayahnya, Theispes. Dunia tempat ia dilahirkan adalah dunia yang terus-menerus berubah, di mana aliansi bergeser seperti pasir gurun dan momok perang tampak besar. Kekaisaran Asyur di bawah pemerintahan Tiglath-Pileser III yang menakutkan, telah memulai kampanye ekspansi yang kejam, menebarkan bayangan panjang ke seluruh Timur Dekat. Elam, yang dilemahkan oleh perselisihan internal, Shas berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan, menciptakan kekosongan yang ingin dimanfaatkan oleh kekuatan lain, termasuk dinasti Achaemenida yang baru lahir. Cyrus tidak seperti para pendahulunya, melangkah ke dalam cahaya sejarah dengan lebih jelas, meskipun sumber-sumbernya masih belum lengkap. Kita tahu dari catatan sejarah Asyur bahwa ia memerintah dari Anshan,
yang semakin memperkuat pentingnya kota itu sebagai basis kekuatan Achaemenia. Ia disebut sebagai raja yang tidak takut padaku oleh Raja Asyur, Ashurbanipal, yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang penguasa yang memiliki status dan kemandirian yang besar. Cyrus As tampaknya tidak puas hanya memerintah Anshan sebagai bawahan dari kekuatan yang lebih besar. Ia mendambakan lebih, sebuah kerinduan yang akan membawanya ke dalam konflik langsung dengan kekuatan dominan di masanya, Asyur. Sifat pasti dari hubungan Cyrus I dengan Asyur sangatlah kompleks dan menjadi bahan perdebatan di antara para sejarawan. Beberapa orang berpendapat bahwa ia awalnya tunduk pada kekuasaan Asyur, menyadari kebodohan untuk secara langsung menantang kekuatan mereka. Yang lain berpendapat bahwa ia mempertahankan kemerdekaan yang genting, memainkan kekuatan-kekuatan besar untuk menguntungkan dirinya. Terlepas dari pendekatan awalnya, jelas bahwa Cyrus As adalah seorang operator yang cerdik, ahli dalam menavigasi arus diplomasi Timur Dekat yang berbahaya. Ia memahami bahwa kelangsungan hidup dinastinya bergantung pada kemampuannya untuk menenangkan Asyur, dan pada saat yang sama memperkuat posisinya sendiri. Masa pemerintahannya menandai periode konsolidasi dan ekspansi yang penting bagi dinasti Achaemenia, meletakkan fondasi bagi para penerusnya untuk menantang hegemoni Asyur, dan akhirnya mendirikan Kekaisaran Persia. Cyrus Urs, seperti seorang pemain akrobat ulung, harus menjaga keseimbangan yang rumit antara menenangkan kekuatan Asyur dan menegaskan kemerdekaannya sendiri. Ia memahami bahwa pembangkangan terbuka terhadap Asyur dapat berarti bencana bagi kerajaannya yang masih muda. Namun, ia juga menyadari perlunya mengukir ruang pengaruh bagi dinasti Achaemenia, untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di dunia yang didominasi oleh kerajaan-kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat. Tarian yang rumit ini merupakan bukti kecerdasan politiknya, kemampuannya untuk menavigasi arus hubungan internasional yang berbahaya di era peperangan yang konstan dan aliansi yang terus bergeser. Di sebelah timur terbentang Elam, yang juga terkunci dalam perebutan kekuasaan dengan Asyur. Cyrus As, yang menyadari adanya peluang, kemungkinan besar memanfaatkan persaingan ini untuk keuntungannya. Ia mungkin telah menawarkan dukungan kepada faksi-faksi anti-Asyur di dalam Elam, bahkan mungkin terlibat dalam operasi-operasi rahasia untuk melemahkan kendali Asyur atas wilayah tersebut. Tindakan-tindakan semacam itu, jika memang terjadi, akan penuh dengan risiko, membutuhkan sentuhan yang cekatan dan pemahaman yang tajam tentang lanskap politik. Satu kesalahan saja dapat mendatangkan murka mesin perang Asyur ke Anshan. Di sebelah barat, Kekaisaran Asyur, di bawah raja-rajanya yang ambisius, memberikan tekanan besar kepada tetangga-tetangganya. Cyrus As, yang tidak mau menjadi boneka mesin perang Asyur, kemungkinan besar berusaha untuk memperkuat posisinya melalui kombinasi diplomasi dan kesiapan militer. Ia mungkin telah membayar upeti kepada raja-raja Asyur, mengakui kekuasaan nominal mereka, sambil secara bersamaan memperkuat pertahanannya, dan menjalin aliansi dengan para bawahan lain yang tidak puas. Strategi ini, meskipun berisiko, dapat memberinya waktu yang berharga, memungkinkannya untuk mengkonsolidasikan basis kekuatannya, dan bersiap untuk hari yang tak terelakkan ketika ia mungkin harus menghadapi Asyur secara langsung. Masa pemerintahan Cyrus As, meskipun terselubung dalam kabut waktu, merupakan periode yang sangat penting bagi dinasti Achaemenia. Ia berhasil menavigasi arus politik Timur Dekat yang berbahaya, menjaga ambisi Asyur tetap terkendali sambil meletakkan fondasi bagi para penerusnya untuk menantang kekuatan mereka. Masa pemerintahannya menjadi bukti kekuatan diplomasi, strategi, dan kecerdikan di era ketika kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh berdasarkan kekuatan para penguasanya. Cyrus mungkin tidak hidup untuk menyaksikan sepenuhnya warisannya, tetapi tindakan-tindakannya telah menggerakkan rantai peristiwa yang akan berpuncak pada pembentukan Kekaisaran Persia yang perkasa.